Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai peran Africa Union atau AU dalam menangani isu perlindungan Internally Displaced Person atau IDP di Afrika tahun 2009 hingga 2018. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fani Suci, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Navoro Pinkan, dan yang ketiga ada Eki Aditya yang tidak hadir dalam presentasi ini. Untuk slide pertama akan dijelaskan oleh saya. Konflik selalu menjadi salah satu sentral perbincangan dan pembahasan dalam dunia internasional. Konflik memiliki pengertian sebagai suatu kondisi di mana suatu pihak berada di posisi yang tidak dikehendakinya atau tidak sesuai. Secara lebih komprehensif, konflik dapat terjadi apabila salah satu kepentingan atau keinginan suatu pihak tidak dapat terpenuhi. Dalam hubungan internasional, konflik dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu konflik antar negara dan konflik yang terjadi di dalam negara. Setelah berakhirnya Perang Dingin, negara-negara di kawasan Asia, Timur Tengah, dan Afrika dinilai sebagai kawasan yang rentan terjadi konflik. Afrika menempati posisi pertama sebagai kawasan dengan tingkat kerawanan konflik tertinggi dibandingkan dengan kawasan lainnya. Beberapa faktor yang menyebabkan wilayah Afrika rawan terjadi konflik ialah: pertama, wilayah Afrika adalah daerah yang kaya akan kandungan sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai sumber cadangan ekonomi. Hal inilah yang memicu banyak kepentingan negara-negara luar Afrika untuk bekerja sama bahkan mendominasi dengan negara-negara di wilayah Afrika. Dan yang kedua, selain kepentingan dalam bidang ekonomi, juga terdapat kepentingan politis, yaitu hegemoni politik negara-negara besar untuk menguasai dan melebarkan pengaruhnya di daerah Afrika. Untuk merespon kondisi tersebut, dibentuklah sebuah organisasi regional di kawasan Afrika yang dikenal dengan Uni Afrika atau African Union yang dibentuk pada 9 Juni 2002. Uni Afrika memiliki tujuan untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang damai bagi kawasan Afrika dan untuk mempersatukan negara-negara di kawasan melalui kerjasama dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, hubungan luar negeri, keamanan, dan lainnya yang sebelumnya tidak ada dalam agenda Organisasi Persatuan Afrika atau Organization of African Unity. Konflik dinilai mampu menjadi cikal bakal terbentuknya gelombang pengungsi dan IDP, yaitu kelompok masyarakat yang terpaksa keluar dari tempat tinggalnya dikarenakan adanya konflik bersenjata, pelanggaran hak asasi manusia, dan kekerasan. Bertolak dari hal tersebut, dalam kinerjanya Uni Afrika berlandasan pada prinsip intervensi, yaitu dapat mencampuri permasalahan internal negara anggota lainnya. Pada dasarnya, IDP dan pengungsi memiliki kedudukan yang berbeda. IDP tidak memiliki perlindungan organisasi dan hukum internasional selayaknya pengungsi. Hal ini dikarenakan IDP merupakan tanggung jawab negara yang bersangkutan. Namun, dalam prosesnya, Afrika tidak memiliki kerangka hukum yang ditunjukkan untuk mengatasi permasalahan IDP. Oleh sebabnya, IDP di kawasan Afrika tidak memiliki jaminan perlindungan dan penyediaan bantuan internasional untuk individu maupun kelompok. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Bagaimana upaya Uni Afrika dalam menangani permasalahan isu internally displaced person atau IDP di Afrika tahun 2009 hingga 2018? Slide selanjutnya. Penelitian ini akan berlandasan pada konsep fungsi organisasi internasional dari Harold K. Jacobson. Pada dasarnya, organisasi internasional memiliki fungsi-fungsi dalam mencapai tujuannya. Jacobson menyebutkan terdapat 5 fungsi pokok organisasi internasional, yaitu fungsi normatif, fungsi informatif, fungsi pembuatan peraturan, fungsi pengawasan peraturan, dan fungsi operasional. Fungsi normatif merupakan pembentukan dan pendeklarasian suatu kebijakan yang kedepannya dapat mempengaruhi pergerakan suatu negara, namun dalam prosesnya fungsi normatif hanya mampu mempengaruhi lingkungan secara domestik dan internasional, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Yang kedua, fungsi informatif ditunjukkan kepada organisasi internasional untuk mengumpulkan dan berbagi informasi dalam menjalankan tugas yang dapat dilakukan dengan cara diseminasi data, yaitu pemanfaatan kinerja staf organisasi internasional yang diharuskan maksimal dalam memperoleh data dan membentuk sebuah forum. Yang ketiga, fungsi pembuatan peraturan dimanfaatkan untuk membentuk sebuah peraturan atau undang-undang yang ditunjukkan untuk kasus tertentu dalam kawasan. Yang keempat, fungsi operasional merupakan pemanfaatan sumber daya untuk menyelesaikan permasalahan dalam kawasan. Dan yang terakhir, fungsi pengawasan merupakan pembentukan sebuah forum atau lembaga khusus yang ditujukan untuk menangani permasalahan dalam kawasan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Pinkan. Hasil dan pembahasan.
Internally displaced person adalah seseorang atau sekelompok orang yang terusir dari tempat tinggalnya secara paksa. Faktor-faktor penyebab pengusiran ini antara lain yaitu ada kekerasan, konflik bersenjata, bencana alam, perang, pelanggaran HAM, hingga konflik internal di wilayah tempat tinggal mereka. Berbeda dengan pengungsi atau refugees, di mana mereka memilih untuk keluar melewati batas negara secara hukum internasional dan menetap di negara-negara sekitar, IDPs terusir dari domisili mereka dan memilih untuk menetap di negara asalnya serta tetap berada di bawah lindungan pemerintahnya. Penanganan masalah IDP masih tergolong kurang karena banyak faktor, antara lain perpindahan para IDP yang sering ke wilayah-wilayah yang sulit diakses oleh masyarakat internasional untuk pemberian bantuan kemanusiaan. Lalu negara asal tidak memiliki stabilitas politik karena kurangnya alat hukum untuk mengatasi persoalan IDP. Faktor lainnya adalah posisi IDP sulit karena tidak mendapat perlindungan internasional secara langsung, akibat status keberadaan mereka yang masih ditanggung pemerintahnya, sehingga menghasilkan kendala bagi IDP untuk menerima bantuan perlindungan dan kemanusiaan. Permasalahan lain adalah rendahnya norma hukum yang tersedia untuk memberi perlindungan serta menyelesaikan persoalan IDP, sehingga berbagai tindakan dan kebijakan yang diterapkan untuk menangani isu tersebut masih kurang efektif dan tidak komprehensif. Para IDP ini sering terjebak di tengah wilayah konflik, sehingga mereka juga berisiko terkena dampak pemakaian senjata dari konflik yang tengah berlangsung, serta mengalami kekerasan baik fisik ataupun psikis. Permasalahan internally displaced person di kawasan Afrika. Isu IDP ini mendapat perhatian lebih terutama di kawasan Afrika, karena Afrika masih tidak memiliki kebijakan dan kerangka hukum yang komprehensif dalam mengatasi permasalahan IDP. Konstitusi di Afrika tidak menghasilkan dampak langsung yang berfokus pada penanganan isu IDP untuk menyediakan perlindungan dan bantuan. Afrika menjadi kawasan yang rentan akan berbagai konflik, bencana alam, masalah kemiskinan dan kelaparan, perdagangan manusia, hingga masalah IDP yang sangat tinggi. Berdasarkan data dari IDMC, Internal Displacement Monitoring Center, dan lembaga Norwegian Refugees Council, pada akhir 2016 terdapat 12,6 juta jiwa IDP di kawasan Afrika. Lalu pada paruh pertama tahun 2017, terdapat penambahan kelompok IDP sebanyak 2,7 juta jiwa di Afrika. Republik Afrika Tengah atau Central Africa Republic merupakan wilayah dengan potensi konflik yang tinggi. Semua bermula sejak Republik Afrika Tengah ini merdeka pada tahun 1960, di mana hampir semua era pergantian kepemimpinannya melalui pemberontakan, proses kudeta militer, dan konflik internal lainnya. Salah satu konflik yang memicu kegagalan politik dan secara signifikan menyumbang kenaikan kelompok IDP di Afrika Tengah adalah pergerakan Seleka, yaitu kudeta militer yang bertujuan untuk menggulingkan rezim Bozize yang tengah berkuasa. Selain hukum yang lemah, peningkatan IDP akibat adanya pergerakan ini disebabkan oleh pemberontakan oleh kelompok-kelompok bersenjata yang membuat wilayah tempat tinggal mereka menjadi tidak aman. Para demonstran menjarah barang bawaan mereka, melakukan kekerasan, pernikahan secara paksa, hingga perekrutan anak-anak untuk persiapan terlibat langsung dalam konflik. Selain sumber daya yang terbatas, bantuan kemanusiaan juga terhambat disebabkan adanya ancaman terhadap para penyalur bantuan, berupa serangan atau operasi pelumpuhan oleh para kelompok pemberontak untuk menjarah persediaan dan bantuan dari instansi-instansi penyalur bantuan tersebut. Permasalahan IDP semakin meningkat seiring dengan kompleksnya krisis yang dialami oleh Republik Afrika Tengah, serta kurangnya keterlibatan langsung dari komunitas internasional dalam menyediakan perlindungan dan bantuan kemanusiaan kepada kelompok IDP. Upaya Uni Afrika dalam menangani isu internally displaced person di Afrika. Beberapa kebijakan yang dijalankan oleh African Union atau AU dalam menanggulangi permasalahan IDP di kawasan Afrika menggunakan konsep dari fungsi organisasi internasional. Yang pertama yaitu ada fungsi normatif. Fungsi normatif ini dijalankan Uni Afrika terdiri dari kerangka normatif atau hukum yang dijadikan pedoman dalam kerangka kerja politik mereka. Fungsi normatif yang pertama yaitu implementasi hukum humaniter internasional, yang berperan dalam membatasi dampak yang ditimbulkan dari konflik bersenjata di suatu wilayah, serta dapat memberi perlindungan bagi masyarakat yang terdampak konflik di wilayah mereka tinggal, seperti halnya kelompok IDP.
Hukum humaniter internasional menyatakan bahwa negara berkewajiban menyediakan perlindungan bagi warga negaranya, terutama kelompok IDP. Maka negara tersebut harus menyusun peraturan sendiri sebagai bentuk jaminan dan tanggung jawab negara tersebut dalam mewujudkan perannya. Tahapan yang dilakukan Uni Afrika selanjutnya yaitu melakukan kerjasama antar pemerintah di kawasan dalam memanfaatkan peran dan keahlian yang dimiliki, sehingga Uni Afrika dapat menerapkan hukum humaniter internasional secara lebih efektif. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi informasi. Melalui fungsi informatif. Melalui fungsi ini, Uni Afrika menelusuri beragam informasi untuk menjalankan dan menilai kinerja dari suatu kebijakan atau lembaga yang bertanggung jawab atas agenda atau program yang dijalankan oleh organisasi tersebut. Fungsi informatif dilaksanakan Uni Afrika dengan membuat suatu website resmi organisasi yang berperan sebagai sumber informasi, antara lain seperti laporan hasil pertemuan antara para petinggi negara anggota, penandatanganan atau ratifikasi suatu traktat, beserta poin-poin yang dikaji di dalamnya, serta berbagai informasi lain yang berkaitan dengan isu IDP di Afrika. Dengan adanya website, maka komunitas internasional dapat mengetahui dan mengikuti bagaimana perkembangan permasalahan IDP. Fungsi informatif selanjutnya yaitu melakukan kunjungan ke kamp-kamp shelter dari kelompok IDP untuk memperoleh informasi yang terjadi di lapangan. Hasil investigasi selanjutnya diubah dalam bentuk laporan bagi Uni Afrika serta negara-negara anggotanya. Lalu fungsi selanjutnya adalah fungsi pembuatan peraturan. Melalui fungsi ini, Uni Afrika mencoba mewajibkan negara anggotanya untuk merancang aturan hukum yang khusus menangani persoalan IDP. Pada 2009, Uni Afrika menyelenggarakan konvensi yang mengangkat isu pengungsi atau refugees dan IDP, yang dikenal dengan Konvensi Kampala. Konvensi ini dilaksanakan di Kampala, di Uganda, pada tahun 2009 dan diberlakukan sejak 6 Desember 2012. Konvensi Kampala bertujuan untuk mengajak, mengarahkan, dan meningkatkan kerjasama antar negara anggota untuk berkomitmen dan menyediakan landasan hukum yang sah agar dapat memberi perlindungan keamanan dan menyediakan bantuan kemanusiaan bagi kelompok IDP. Lalu, Konvensi Kampala memiliki kerangka hukum yang dapat menyediakan perlindungan dan menghasilkan solusi jangka panjang bagi permasalahan yang dialami oleh kelompok IDP. Fungsi selanjutnya adalah fungsi operasional. Dengan fungsi ini, Uni Afrika memberlakukan tindakan melalui pemanfaatan sumber daya dan instrumen yang dimiliki, seperti penggunaan kekuatan militer, bantuan kemanusiaan, tenaga ahli, dan pendanaan. Meskipun kerangka kerja yang dianut Uni Afrika adalah prinsip non-intervensi, dalam kasus tertentu Uni Afrika dapat melaksanakan intervensi militer demi menjaga keamanan dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terdampak suatu konflik. Fungsi yang terakhir adalah fungsi pengawasan. Fungsi ini dijalankan Uni Afrika melalui pembentukan suatu lembaga bernama Specialized Technical Committees atau STC, yang khusus menangani permasalahan pengungsi dan IDP. STC dibentuk berdasarkan Traktat Abuja sebagai badan yang berperan dalam pengawasan agenda atau program Uni Afrika, terutama mengenai persoalan IDP. STC menyampaikan hasil laporan atas perkembangan isu IDP yang selanjutnya akan dipublikasi di halaman website resmi Uni Afrika. Kesimpulan dari presentasi ini adalah Uni Afrika sebagai organisasi regional di kawasan menjalankan perannya dalam menetapkan serangkaian peraturan dan kebijakan untuk menghasilkan solusi atas permasalahan IDP melalui implementasi dari fungsi-fungsi organisasi internasional. Segala upaya yang telah dijalankan oleh Uni Afrika dalam menyelesaikan isu IDP di kawasan Afrika telah sesuai dengan konsep fungsi organisasi internasional, yaitu ada fungsi normatif, fungsi informatif, fungsi pembuatan peraturan, fungsi operasional, dan fungsi pengawasan. Sekian presentasi dari kelompok 6, saya ucapkan terima kasih.